Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Korban tertimbun longsor di Kabupaten Sukabumi akhirnya ditemukan. Dua kelompok remaja kembali tawuran dengan senjata tajam di Kabupaten Bogor. Ular sanca sepanjang 2,5 meter masuk ke kloset kamar mandi. Musim hujan, telur ular sanca mulai muncul di Desa Dayeuh Cileungsi Bogor. Ular sanca sepanjang 2,5 meter masuk ke kloset duduk kamar mandi. Apa jadinya jika ada yang tanpa sengaja menggunakan kloset duduk ini? Beruntung, kehadiran ular sanca di kloset ini diketahui sebelum ada yang menggunakannya. Tim Damkar Cileungsi pun berusaha keras mengeluarkan ular yang sepertinya ingin bersarang di dalam kloset. Butuh waktu 50 menit untuk mengeluarkan si ular sanca yang memiliki panjang sekitar 2,5 meter ini. Ular pun kemudian dimasukkan ke dalam karung. Awalnya ketika mau ke kamar mandi menemukan ular, lalu langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk evakuasi karena ular itu menyangkut di kloset, harus ada proses untuk kita evakuasi sekitar 40-50 menit. Ular nyasar ini rencananya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari pemukiman warga. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Penyakit demam berdarah denggi masih mengintai warga Kota Bandung. Dinas Kesehatan menyebutkan kasus DBD naik 3 kali lipat jika dibanding tahun lalu. Penyebaran tertinggi terjadi di Kota Bandung. Peningkatan kasus DBD terjadi sejak awal tahun 2024. Bahkan kematian akibat penyakit ini meningkat drastis. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung, tahun lalu terdapat 1.865 kasus DBD dengan 8 orang meninggal dunia. Tapi tahun ini, kasus DBD mencapai 7.310 dengan 29 orang meninggal dunia. Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui puskesmas dan rumah sakit terus melakukan deteksi dini dan menyiapkan tempat tidur bagi pasien dengan gejala berat. Kurangnya pasokan membuat harga sayur di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya makin mahal. Kondisi ini diperparah banyaknya pasokan sayur yang justru dikirim ke Jakarta hingga memicu kenaikan harga di daerah. Lorong-lorong pasar ini terlihat sepi pengunjung. Para pedagang pun tak banyak beraktivitas. Hanya duduk menunggu pembeli datang. Semua dipicu kenaikan harga sayur yang belakangan ini membuat pembeli sepertinya menjadi enggan ke Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya. Kenaikan harga diduga dipicu kurangnya pasokan yang masuk ke pasar dan lebih banyak dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta. Hampir semua komoditi naik, mulai cabai, timun, kentang, bahkan jengkol. Bapak ini lagi belanja apa saat ini, Pak? Bawang merah naik. Naik ya? Ya. Biasa, Akang biasa jual beli berapa? Berapa biasa 20.000. 20.000 sekarang? 35. Musim hujan yang memicu gagal panen juga membuat penjual tak mau berisiko memasok banyak sayuran. Ya mungkin mulai dari daerah-daerah mulai surut. Mulai surut ya? Ya, mulai daerah-daerah dekat ke Jawa gitu mulai berkurang. Jadi permintaannya semua habis ya? Jadi mulai surut ya? Pedagang memprediksi harga sayur akan terus merangkak naik hingga libur Natal dan Tahun Baru. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Ketujuh pelajar peringkus narapidana yang kabur dari lapas diberikan penghargaan oleh Polres Sumedang. Para pelajar ini patut diacungi jempol karena aksi heroiknya menciptakan suasana yang aman. Ingatkah Anda atas aksi para pelajar SMP dan SMK yang menangkap narapidana yang berusaha kabur di Lapas Sumedang pada 3 Desember lalu?
Yah, aksi heroik para pelajar ini ternyata berbuah manis. 7 pelajar dari SMP dan SMK itu mendapat penghargaan dari Polres Sumedang. Mereka dinilai berjasa karena berhasil mengagalkan 2 narapidana lapas kelas 2B Sumedang yang berusaha kabur. Selain pemberian piagam, para pelajar ini juga mendapat beasiswa tabungan. Salah seorang pelajar SMP, Seftiasyah, terharu mendapat penghargaan ini. Kenapa nangis, Nay? Terharu. Ikut ngejar apa ikut nangkap gak sih? Ikut ini aja. Boleh. Nggak takut emang waktu ikut ngeringkus tuh? Nggak takut soalnya kan nggak salah juga apa. Gimana, bangga juga kan udah Udah bangga. Kapolres Sumedang mengapresiasi tindakan para remaja ini karena berkontribusi menjaga lingkungan agar aman dan nyaman. Selama ini kita polisi menangani membina para remaja, siswa pelajar yang terlibat kenakalan remaja. Tapi alhamdulillah ternyata remaja juga ternyata bisa berkontribusi dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban. Makanya kita memberikan apresiasi jadi seimbang seperti itu. Mudah-mudahan nanti ini bisa ditularkan, rekan-rekan yang lain juga merasa peduli, adik-adik yang lain, siswa pelajar yang lain juga peduli, ikut sama-sama menjaga situasi keamanan ketertiban di wilayah Sumedang. Polisi berharap keberanian para pelajar ini menjadi contoh khususnya bagi kalangan remaja untuk peduli lingkungan dan masyarakat. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. 1 orang korban tertimbun longsor berhasil ditemukan tim SAR gabungan di Kampung Cisarakan, Kabupaten Sukabumi. Proses evakuasi memakan waktu 1 jam. Inilah evakuasi korban longsor di Kampung Cisarakan, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Korban adalah Siti Hamidah, 8 tahun, ditemukan meninggal dunia pada Sabtu siang. Evakuasi memakan waktu 1 jam karena terkendala tebalnya material longsor dan adanya bongkahan kayu yang menahan jasad korban. Posisinya tertelukup dan tertahan oleh Batang pohon. kayu. Ya? Kita agak kesulitan untuk langsung melakukan proses evakuasi karena harus menyingkirkan material masuk kayu yang ada. Dan sekitar 1 jaman lah kita baru bisa menyingkirkan, mengevakuasi sekitar pukul 11.35 tadi. Ditemukannya jasad Siti Hamidah ini artinya seluruh korban yang tertimbun longsor telah ditemukan. Total ada 5 korban yang dilaporkan tertimbun longsor yang terjadi pada 4 Desember lalu. Sementara itu 750 korban longsor di Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya masih tertahan di pengungsian. Namun tak semua rumah warga ini terdampak. Ada yang memilih mengungsi karena takut terjadi longsor susulan. Kalau rumah saya sih nggak apa-apa, tapi kalau punya tetangga itu rumahnya ketimbun tanah longsor. Jadi kita jadi takut aja gitu, soalnya sampai sekarang tanahnya masih bergeser, masih bergerakan tanah. Korban longsor dan tanah bergerak ini masih menempati gedung SD Negeri Kalibunder, madrasah, dan rumah Ketua RT dan RW. Rencananya mereka akan dipindahkan ke lokasi yang layak, apalagi murid sekolah memasuki masa ujian tengah semester. Ketika lama pun masyarakat ada di tempat pengungsian itu tidak baik untuk kesehatannya. Mungkin kita akan diskusi lagi. Kebetulan barusan saya sudah Zoom dengan Kepala BNPB, dengan BMKG dan para Polda. Kita nanti akan ada rapat kecil atau susulan bagaimana selanjutnya untuk penanganan pengungsi di sini. Relokasi itu otomatis, tapi sedang kami lihat dulu ke mana arah relokasinya, apa relokasi yang secara keseluruhan, komprehensif ataupun per kelompok. Dampak dari longsor dan bencana tanah bergerak membuat ratusan rumah warga di Kecamatan Purabaya rusak, bahkan nyaris rata dengan tanah. Asep Didi melaporkan dari Sukabumi. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.